Selamat datang di Voice of Education and Engineering, channel pendidikan nomor 1 di dunia. Klik dulu tombol subscribe-nya ya, supaya saya makin semangat bikin video-video terbaru. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga, supaya kalian bisa tahu video-video terbaru saya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun kalian berada. Masih dengan Pak Gali di sini, dan semoga kalian tetap semangat untuk menerima materi saya kali ini tentang gambar atau diagram elektronika. Sebelum memulai belajar kali ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan manfaat dan barokah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Mari kita mulai materi. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian pernah kan melihat benda elektronika yang ini? Atau yang ini? Atau bahkan yang ini? Pernah nggak terpikir di benak kalian, bagaimana benda-benda yang tadi itu tercipta? Baiklah, saya kasih kalian sedikit cuplikan tentang proses terciptanya benda-benda yang saya sebutkan tadi, supaya kalian tidak penasaran. Check this out. Di line produksi sepanjang 40 meter ini nih, lebih dari 1.500 unit TV dirakit setiap harinya. Proses pertamanya dimulai dengan mempersiapkan panel LED-nya. Pastikan semuanya dalam keadaan baik sebelum dirakit. Ukuran Smart TV-nya ada banyak kok, mulai dari 32 inch sampai 65 inch. Bisa dipilih sesuai kebutuhan. Oke, sip. Lanjut pasang panel pengaturannya. Panel ini bisa dibilang jadi otaknya TV, karena semua fungsi dan pengaturan TV ada di panel ini. Kalau sudah, sekarang kita pasang deh power board-nya. Panel ini berfungsi untuk mengatur arus listrik, termasuk mencegah arus pendek atau terbakar kalau terkena sambaran petir nanti. Istilah Smart TV-nya itu berasal dari software atau perangkat lunak yang sudah diprogram di TV ini. Tapi tetap perlu komponen pendukung lain juga sih, kayak yang ini nih, antena untuk perangkat Wi-Fi-nya, biar bisa terhubung dengan jaringan internet. Sip deh, tinggal memasang penutup bagian belakang TV-nya. Tapi perjalanan masih panjang ya. Smart TV ini masih harus melalui serangkaian tes. Setiap fiturnya harus dipastikan berfungsi normal, seperti fungsi TV analog, TV digital, fungsi Wi-Fi, sambungan HDMI, AV, dan fungsi lainnya. Oh ya, Smart TV ini juga dilengkapi dengan slot untuk USB loh. Smart TV-nya bukan lagi disiksa ya teman-teman. Ini tuh namanya drop test. Smart TV akan diambil secara acak, kemudian dijatuhkan untuk memastikan kemasan ini bisa melindungi TV-nya dari guncangan, sehingga tetap aman saat sampai ke tangan konsumen. Soalnya beberapa tipe TV ada yang diekspor sampai ke negara-negara di Asia Tenggara. Tadi kalian perhatikan nggak? Ada satu bagian saat teknisinya masang satu papan sebelum dimasukkan ke televisinya. Itu loh yang warna hijau, yang lempengan kotak tipis. Nih. Tahu nggak apa itu namanya? Namanya adalah PCB, singkatan dari Printed Circuit Board. Apalagi ya itu? Pasti terdengar asing buat kalian. Singkatnya, PCB itu berfungsi untuk tempat menaruh komponen.
Dan materi kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen itu. Karena materi tentang PCB akan saya jelaskan di video lainnya. Jadi, silahkan menyimak materinya. A few moments later. Sekarang, saya mau tunjukkan PCB seperti yang ada di video tadi. Nih, lihat nih, bentuknya memang lebih kecil. Warnanya juga biru, nggak hijau seperti yang di video tadi. Tapi fungsinya sama kok, sebagai tempat komponen. Nih, lihat komponen-komponennya, banyak kan? Sebelum kalian belajar fungsi dari komponen-komponen ini, kalian harus tahu dulu gimana cara membuat PCB-nya. Seperti kalian buat rumah deh sebagai perumpamaannya. Misalkan kalian mau membuat rumah atau merancang rumah, kalian pasti butuh blueprint atau rancangannya dulu kan. Nah, kalian mau taruh di mana ruang tamunya, kalian mau taruh di mana kamar tidurnya. Sama seperti yang ada di PCB ini, kalian juga harus tahu gimana rancangannya, gimana kalian menaruh komponen-komponen ini. Itu dasar untuk belajar prinsip kerjanya. Nah, rancangan itulah yang dinamakan skematik diagram elektronik. Apa sih skematik diagram elektronik itu? Saya tunjukkan contohnya ya. Dari PCB yang seperti ini, kita rubah dulu atau kita cari di internet bisa gimana skematik diagram elektronikanya. Saya contohkan ya. Seperti ini. Dari PCB yang seperti ini tadi, kita rubah menjadi skematik diagram elektronik yang seperti ini. Lihat. Mulai dari bacanya selalu dari kiri ke kanan. Mulai dari F1 sini sampai berakhir di tulisan yang ada LED 2-nya ini. Banyak sekali komponennya. Di sini juga banyak sekali simbol-simbolnya. Jadi kalian harus belajar gimana cara mengartikan simbol-simbol tersebut. Secara bahasa, apa sih skematik diagram elektronik? Oke, kita bahas. Skema diagram elektronik yang pertama itu adalah bahasa atau alat komunikasi mengenai informasi hubungan kelistrikan dalam suatu rangkaian. Misalkan ini rangkaiannya, kita mau jelaskan gimana hubungan kelistrikannya, mulai dari komponen yang satu ini berhubungan dengan komponen yang lain, itu bagaimana. Kita pakai alat komunikasinya dengan menggunakan skema tersebut. Kemudian, skema ini tidak mengindikasikan posisi dan ukuran komponen. Lihat, di sini kan misalkan jarak dari titik sini ke titik yang lain ini kalau kalian ukur mungkin 5 cm, tapi di sini nggak 5 cm. Mungkin bisa jadi lebih jauh atau lebih kecil, yang jauh lebih kecil kan. Ini kan nggak mungkin. Nah, jadi skematik diagram elektronik tidak menunjukkan posisi dan ukuran komponen tersebut. Kemudian tidak memperlihatkan titik sebenarnya dari penyambungan. Lihat, di sini ada titik-titik penyambungan nih yang warna hitam. Kalian tahu nggak di sini titik penyambungannya di mana? Nggak tahu kan? Nah, titik penyambungannya ada di sini, di baliknya ini. Ini bekas solderannya. Jadi yang ada di diagram ini, yang ada warna hitam-hitam ini, tidak menunjukkan sebenarnya titik-titik sini, jadi nggak sama. Itu poinnya. Skematik diagram elektronik juga diperlukan gambar atau simbol yang telah disepakati secara umum. Makanya itu simbol-simbol ini akan kita pelajari di materi-materi berikutnya. Kalian harus download dulu modulnya yang ada di link di bawah. Kemudian perhatikan, pasti kalian menemui simbol-simbol yang ada di sini. Banyak sekali simbol-simbol elektronikanya. Ini sudah disepakati secara umum oleh semua teknisi elektronika yang ada di dunia. Kalian juga harus belajar gimana cara membacanya, apa simbol-simbol yang ada di sini. Di sini sudah ada yang saya tandai nih, misalkan ini namanya trafo LED. Nah, tapi kalian harus belajar juga pelan-pelan gimana sih cara mengartikannya, karena itu berhubungan dengan cara kalian bisa memahami bagaimana cara kerja komponen-komponen yang ada di PCB ini. Ya, jadi download modulnya terlebih dahulu. Kemudian
sekalian saya kasih tugasnya. Kemudian tugasnya nanti tolong artikan simbol-simbol yang ada di diagram elektronika ini. Contohkan ada beberapa, ya saya kasih nama. Tolong di situ saya kasih 5. Tulis komponennya apa, simbolnya bagaimana, kemudian tuliskan jumlah komponennya ada berapa. Misalkan ini kayak sudah saya tanda ini diode, dia ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 komponen. Jadi itu tugas satunya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Tetap ikuti pembelajaran di channel ini. Demikian pembahasan singkat Pak Galih kali ini tentang skema diagram elektronik. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian untuk belajar bersama. Dan tunggu video saya selanjutnya, karena saya akan membahas tentang simbol-simbol komponen yang ada di PCB ini. Jadi, tetap ikuti channel ini dan stay tune.